Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat ya untuk mengikuti pelajaran setiap harinya. Hari ini kita akan membahas tentang kata kunci dan penghambat menghantar panas. Yang akan kita bahas itu adalah kata kunci dari teks eksplanasi pada media, kemudian menjelaskan benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat panas. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Ayo kita lebih banyak membaca agar wawasan semakin bertambah. Sumber informasi dapat berasal dari media cetak seperti buku, ensiklopedia, koran, majalah, dan buletin. Atau media elektronik seperti buku elektronik atau e-book. Nah, kali ini kita akan menambah wawasan mengenai benda-benda yang mudah dan sulit dalam menghantarkan panas. Ingat, kita dapat mengingat informasi suatu teks dengan mengetahui kata kuncinya. Ada yang tahu apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam sebuah teks. Ada kata kunci yang sudah dipahami dan ada juga kata kunci yang belum dipahami maknanya. Nah, kalian dapat memahami makna kata kunci dengan mencari maknanya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI. Nah, dari penjelasan singkat tentang kata kunci, semoga kalian bisa memahami apa itu kata kunci. Ingat ya, kata kunci itu adalah kata-kata penting yang sering muncul dari suatu teks. Sekarang di sini ada satu teks. Nah, teks ini kalian baca dengan baik dan kalian pahami setiap paragrafnya. Kemudian setelah kalian membaca teks ini, kalian menjawab pertanyaan pada tugas kegiatan 1. Kalian disuruh mencari 3 kata penting, kemudian dan buatkan maknanya berdasarkan KBBI. Kemudian dari kata penting ini, kalian buat 3 kalimat. Jadi 3 kata penting dibuatkan maknanya dan dibuatkan kalimatnya. Kemudian yang kedua, kalian membuat pertanyaan menggunakan kata kunci yang sudah kalian temukan tadi. Oke, semoga kalian bisa menemukan kata kunci dari teks yang sebelumnya. Ini kalian tuliskan seperti biasa di buku tugas kalian, kemudian jangan lupa difoto, tulis dengan rapi, dan kumpulkan di Japrian Telegram. Kita lanjut di pembahasan IPA, itu tentang menjelaskan benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Ayo ingat kembali materi tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara-cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Sekarang coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, pada gambar di samping, ya itu ada orang yang sedang memasukkan Nah, di sini ada gambar seseorang sedang mengambil makanan yang sudah dipanggang dari oven atau microwave. Nah, pada gambar tersebut tampak seseorang menggunakan kain lap untuk mengangkat wadah yang berisi makanan dari dalam microwave. Kain lap tersebut
bahannya bersifat isolator. Kain lap digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dari loyang sehingga tangan terhindar dari luka bakar. Selain itu, wadah yang digunakan untuk memanggang itu terbuat dari wadah aluminium. Aluminium digunakan untuk mempercepat perpindahan kalor, sehingga makanan matang secara merata dan cepat. Aluminium termasuk bahan yang bersifat konduktor. Nah, sekarang perhatikan tabel berikut ini. Nah, di sini ada cara-cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor dalam tabel. Jenis perpindahan kalornya yang pertama itu adalah konduksi. Konduksi itu cara menghambat perpindahan kalornya itu menggunakan benda-benda bersifat isolator. Nah, benda-benda bersifat isolator ini adalah yang menghambat perpindahan panas. Itu seperti karet, plastik, kain wol, dan ebonit. Nah, kemudian cara mempercepat perpindahan kalor pada konduksi itu menggunakan benda-benda yang bersifat konduktor. Konduktor itu adalah cara mempercepat perpindahan kalor. Itu seperti aluminium dan besi. Nah, kemudian cara perpindahan kalor secara konveksi dan radiasi. Itu sama. Konveksi dan radiasi cara menghambat perpindahan kalornya menjauhi atau memadamkan sumber panas. Kemudian cara mempercepat perpindahan kalornya adalah memperbesar sumber panas seperti menambah jumlah kayu bakar agar api semakin besar. Silakan kalian baca kembali dan dipahami secara mandiri. Jika sudah paham, kita lanjut ke kegiatan tugas. Nah, di sini ada 2 soal. Yang pertama itu apa syarat benda isolator dan konduktor. Kemudian tuliskan masing-masing contohnya. Dan kalian diminta untuk mengamati kegiatan yang berkaitan dengan kalor di sekitar kalian. Kemudian kalian tuliskan bagaimana cara perpindahan kalor yang terjadi dari kegiatan yang kalian amati. Lalu kalian tuliskan dalam bentuk laporan singkat di kertas tugasmu. Nah, baiklah untuk kegiatan hari ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.